Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini tentang memahami silsilah Kerajaan Majapahit, jejak historis dan peninggalannya. Silsilah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia maupun Nusantara. Kerajaan dengan corak Hindu-Buddha ini sendiri berawal pada tahun 1293 hingga runtuhnya pada tahun 1527 Masehi dengan sederet pemimpin terkenal di dalam riwayat silsilah raja-rajanya, dimulai dari Raden Wijaya, Hayam Wuruk, hingga ke Brawijaya V. Pendiri Majapahit sendiri adalah Raden Wijaya tahun 1293 sampai tahun 1309, yang sebelumnya merupakan panglima perang kerajaan Singasari serta menantu kesayangan raja terakhirnya, yakni Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas dalam suatu pemberontakan Jayakatwam pada tahun 1292 yang kemudian menyebabkan tamatnya Singasari, Raden Wijaya serta merintis berdirinya pemerintahan baru dan kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai silsilah Kerajaan Majapahit hingga jejak historis dan situs peninggalannya. Sejarah Kerajaan Majapahit. 1. Masa awal dan jaya Kerajaan Majapahit. Pada mulanya Raden Wijaya membuka hutan di tepi Sungai Brantas. Desa ini kemudian berkembang pesat di tahun 1293 dan menjadi kerajaan bernama Majapahit. Pusat pemerintahannya sendiri berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya yang bertakhta serta bergelar Kertarajasa Jayawardana kemudian sempat mengalami masa-masa suram pada era Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328, yang diwarnai juga dengan rangkaian aksi pemberontakan. Situasi Kerajaan Majapahit yang perlahan mulai kondusif di bawah kepemimpinan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tahun 1328 sampai tahun 1350. Jayanagara dan Tribhuwana sama-sama anak Raden Wijaya namun beda ibu. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya yang melegenda, yaitu Sumpah Amukti Palapa dengan tekad menyatukan kembali wilayah-wilayah di seluruh Nusantara di bawah panji-panji Kemaharajaan Majapahit. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa ini di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Sumpah Gajah Mada ini kemudian diwujudkan pada era selanjutnya, yakni pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara pada tahun-tahun 1350 sampai tahun 1389. Dengan melalui dukungan Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian mampu membawa Kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Dikutip dari The History of Javanese Kings 2010, karya Purwadi, pada era kepemimpinan Hayam Wuruk serta Gajah Mada, Kerajaan Majapahit sendiri tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kemakmuran sendiri benar-benar dirasakan seluruh rakyat yang bernaung di bawah panji-panji Majapahit. Namun, dengan sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masa keemasan Kerajaan Majapahit mulai memudar. Tak ada pemimpin yang benar-benar mumpuni membuat ketahanan kemaharajaan ini kemudian menjadi goyah. Beberapa negeri taklukan pun mulai melepaskan diri satu persatu. 2. Masa akhir Kerajaan Majapahit. Naiknya Ratu Suhita pada tahun-tahun 1429 sampai tahun 1447 ke puncak singgasana kemudian sempat membuka harapan baru bagi Majapahit untuk memulai masa kebangkitannya. Selama era kepemimpinannya, Ratu Suhita gencar menghidupkan kearifan lokal yang sempat terabaikan di saat masa ricuh sebelum ia bertakhta.
Pada masa pemerintahan Ratu Suhita kemudian ditandai dengan berkuasanya kembali Anasir-Anasir Nusantara. Berbagai tempat pemujaan ini didirikan di lereng-lereng gunung, serta bangunan-bangunan candi, yang disusun sebagai punden berundak-undak, misalnya pada lereng Gunung Penanggungan, Gunung Lawu, dan lain sebagainya. Ratu Suhita yang wafat pada tahun 1447. Lantaran Ratu Suhita tidak juga dikaruniai keturunan, maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya ialah Kertawijaya pada tahun-tahun 1447 sampai tahun 1451. Kertawijaya, sebagai adik bungsu Ratu Suhita, merupakan Raja Majapahit yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yaitu Raden Wijaya. Namun, kebangkitan yang mulai dirintis oleh Ratu Suhita tidak dapat dilanjutkan oleh adiknya itu. Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan raja yang tak terlalu cakap sehingga mulailah tergerus dan menampakkan tanda-tanda keruntuhan. Pada masa-masa akhir Majapahit dengan semakin dekat ketika munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan justru oleh salah seorang pangeran dari Majapahit dengan nama Raden Patah. Beberapa referensi kemudian menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi atau Brawijaya V, masa kepemimpinannya pada tahun 1468 sampai tahun 1478, sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah kemudian mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1468 bersama dengan para wali songo, situasi Majapahit tengah guncang. Majapahit tengah mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindrawardana, menantu Brawijaya V. Akhirnya, Girindrawardana kemudian berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI, masa kepemimpinan tahun 1478 sampai tahun 1489. Brawijaya VI digulingkan oleh mahapatinya sendiri yakni Pati Udara pada tahun 1498. Akibat konflik ini, kerajaan Majapahit kemudian semakin menjadi lemah dan kian kehilangan legitimasi dari wilayah-wilayah taklukannya. Pada tahun 1517, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Pati Unus, penerus Raden Patah, kemudian menyerang Majapahit yang saat itu telah berpindah ibu kota di Daha, Kediri. Serbuan ini kemudian membuat perekonomian Majapahit menjadi lumpuh. Satu dekade berselang, pada tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana, adik Pati Unus, kemudian memungkasi riwayat Majapahit sepenuhnya. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah Majapahit yang masih tersisa sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Pulau Jawa. Silsilah Kerajaan Majapahit. Untuk mengetahui mengenai silsilah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Majapahit, diperlukan adanya bukti sejarah yang berdasarkan pada sumber yang benar-benar terpercaya. Sumber sejarah kerajaan dapat kita ketahui dari berbagai isi prasasti Butok, Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Berdasarkan sumber ini, berikut silsilah raja dari Kerajaan Majapahit secara lengkap. 1. Raja Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan raja sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Ia adalah raja pertama yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh ialah Kertajaya Jayawardana. 2. Raja Jayanegara. Raja ini kemudian terkenal dengan sebutan nama, Kala Gemet. Ia memerintah kerajaan dimulai dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Gelar rajanya adalah Sri Jayanegara.
Pada masa pemerintahannya ia terkenal dengan beberapa pemberontakan, contohnya adalah pemberontakan Ranggalawe. 3. Raja Sri Gitarja, Raja Kerajaan Majapahit ketiga ini sebagai seorang putri dari Gayatri. Ia berkuasa pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi dan bergelar Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa-masa ini, nama Patih Gajah Mada kemudian muncul dan berhasil mengalahkan beberapa pemberontakan, sehingga ia kemudian diangkat menjadi Patih Majapahit. 4. Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sebagai raja keempat kerajaan Majapahit, ia mulai memerintah kerajaan ini pada waktu usianya masih sangat muda yaitu 16 tahun. Ia berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 meter. Gelar raja yang ia peroleh ialah Sri Raja Sanagara. Saat berkuasa, kerajaan Majapahit kemudian berhasil mencapai puncak kejayaannya. 5. Raja Wikramawardhana. Ia merupakan raja yang memerintah kerajaan Majapahit bagian timur pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Ia kemudian wafat pada tahun 1429 Masehi. 6. Raja Suhita. Raja Suhita memerintah kerajaan ini di tahun 1429 hingga tahun 1447 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh adalah Dia Ayu Kencana Wungu. 7. Raja Kertawijaya. Raja ketujuh kerajaan Majapahit ialah Raja Kertawijaya. Ia menguasai pemerintahan kerajaan ini pada tahun 1447 hingga tahun 1451 Masehi. Raja ini juga memiliki gelar yang cukup terkenal yaitu Brawijaya I. 8. Raja Sawardhana. Raja ini memerintah dimulai dari tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Gelar yang ia peroleh adalah Brawijaya kedua. 9. Raja Purwawisesa. Raja Purwawisesa memerintah di kerajaan Majapahit pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Raja ke-9 ini mendapatkan gelar Brawijaya III. 10. Raja Bre Pandansalas. Raja kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Bre Pandansalas. Ia berkuasa sejak tahun 1466 hingga 1468 Masehi dan memiliki gelar Brawijaya IV. 11. Raja Bre Kertabumi. Raja ke-11 ini merupakan raja dengan gelar Brawijaya V. Ia berhasil menguasai kerajaan Majapahit selama 10 tahun lamanya yaitu dari tahun 1468 hingga 1478 Masehi. 12. Raja Girindrawardhana. Berkuasa dari tahun 1478 hingga tahun 1498 Masehi dengan gelar Brawijaya VI. 13. Raja atau Patih Udara. Raja terakhir ini kemudian memerintah kerajaan pada tahun 1498 sampai 1518. Situs prasasti peninggalan dan jejak historis Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit meninggalkan jejak historis berupa beberapa prasasti serta peninggalan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk diantaranya di 3 titik yang sempat menjadi pusat pemerintahannya, yaitu Mojokerto, Trowulan, dan Daha ataupun Kediri. Berikut beberapa peninggalan kerajaan yang melegenda ini. 1. Prasasti Wurare. Prasasti yang bertuliskan angka tahun 1211 Saka ataupun 1289 Masehi. Bercerita mengenai kisah seorang Brahmana bernama Arya Barat yang kemudian membagi tanah Jawa menjadi 2 bagian disebabkan oleh 2 orang raja yang hampir berperang, yaitu Kerajaan Panjalu dan Janggala. 2. Prasasti Kudadu. Dalam tulisan di prasasti ini, kemudian ditemukan angka tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi.
bercerita mengenai Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Singasari, Kertanegara. Prasasti ini juga kemudian mengungkapkan fakta sejarah mengenai penetapan daerah Kudadu menjadi swatantra ataupun daerah istimewa karena telah melindungi rajanya. 3. Prasasti Sukamerta. Ditemukan angka tahun 1208 Saka atau 1296 Masehi pada prasasti ini. Menceritakan bagaimana Raden Wijaya saat memperistri 4 putri Kertanegara. Terdapat juga cerita penobatan Jayanegara, putra mahkota Raden Wijaya, sebagai Raja Muda di Dahak Kediri pada tahun 1295 m. 4. Prasasti Balawi. Bertuliskan tahun 1305 Masehi. Di dalamnya sesungguhnya tidak ditemukan penggambaran cerita yang jelas. Prasasti ini sendiri ditemukan di Desa Balawi, Lamongan, Jawa Timur. 5. Prasasti Prapancasapura. Dibuat pada masa kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi, pada periode tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Prasasti ini kemudian mengisahkan Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. 6. Prasasti Parung. Tertulis angka tahun 1350 Masehi di dalam prasasti ini. Dikisahkan bahwa seorang pengadil kemudian harus memiliki pertimbangan matang sebelum pemberian keputusan. 7. Prasasti Canggu. Tanggal pembuatannya tertulis pada tahun 1358. Berisi berbagai peraturan mengenai jalur lintasan di wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo serta Sungai Brantas. Demikian informasi mengenai Kerajaan Majapahit mulai dari sejarah, silsilah Kerajaan Majapahit, jejak historis dan situs peninggalannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.